namanya bukan, kalau dulu bukan transmigrasi ya, kolonisasi di zaman Belanda. Udah generasi keberapa ya, bisa ke 7 apa ke 8 lesung itu yang untuk numbuk padi. Waktu itu belum ada penggilingan padi. Habis itu untuk hiburan juga bisa buat musik. Karena memang museum transmigrasi ini kebetulan berada di tengah-tengah desa Bagelen. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi bareng aku April, aku Arini di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, Sobat PDKT pasti penasaran nih, kita pakai apa nih hari ini? Kayak duta apa gitu ya, dikasih selempang gitu ya. Makanya kita lagi ada di mana nih, Pril? Mana ada kerbau ini juga. Kerbau 2 nih di belakang kita nih. Kita lagi ada di Museum Ketransmigrasian Lampung. Nah, ini kita udah pakai selempang gini. Itu berarti kita nanti akan membahas banyak nih tentang Museum Ketransmigrasian. Tapi Rin, kalau misal kita ngobrol berdua, nggak seru ya? Iya, benar. Karena kita juga nggak paham nih ada apa aja di sini. Kita juga harus mengundang bintang tamu. Ada bintang tamu siapa nih kita kali ini? Penasaran Sobat PDKT? Yuk ikut kita. Kita di mana nih, Pril? Kita udah beda tempat nih. Iya. Kayak yang tadi kita udah ngomong ya. Tadi kan kita pengen ngobrol-ngobrol tentang Museum Ketransmigrasian. Betul. Kan tadi kita bilang kita nggak seru kalau ngobrolnya berdua doang kan? Karena udah ada bintang tamu spesial yang bakal ngejelasin nih tentang Museum Ketransmigrasian Lampung. Tapi yang menarik Rin, sebenarnya beliau ini bukan cuman mau ngejelasin tentang Museum Ketransmigrasian. Tapi beliau ini kan termasuk transmigran. Dengan beberapa generasi gitu. Jadi nenek moyangnya bukan transmigran. Iya. Bukan nenek moyangku seorang pelaut ya kan. Jadi nenek moyangnya itu emang transmigran. Makanya kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Langsung aja kita sambut Bapak Merdi Parmanto sebagai Kepala Desa Bagelen. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, kita udah dikasih selempang gini nih Pak. Iya. Dikasih minjem ya, maaf. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa berarti sekarang? Sekarang kesibukannya jadi pelayan. Jadi pelayan masyarakat ya Pak ya? Itu ya, Kepala Desa melayani masyarakat. Iya. Oke, lagi ngerjain apa aja nih Pak? Lagi bulan-bulan kayak gini lagi sibuk-sibuknya atau? Ya, namanya pelayan masyarakat dibilang sibuk. Ya, sibuk. Bisa dibilang enggak, tapi sibuk. Namanya keperluan masyarakat itu berbeda-beda. Kadang hari ini banyak, besok enggak. Ada yang melayani, ada yang sakit, ada yang meninggal, macam-macam. Masyarakat macam-macam. Iya. Bapak kalau boleh tahu nih, dulu gimana sih Pak awal mulanya Desa Bagelen jadi daerah transmigrasi? Awal mulanya ya mungkin kalau nggak ada penjajahan dulu nggak ada. Di penjajahan zaman Belanda kalau nggak salah dulu, Desa Bagelen itu terbentuk di tahun 1905. Jadi dari 1905 itu kenapa bisa terbentuk Desa Bagelen? Ya program dari kolonial Belanda waktu itu. Ada namanya bukan, kalau dulu bukan transmigrasi ya, kolonisasi di zaman Belanda. Di 1905 itu yang kebanyakan itu warga dari Pulau Jawa. Titik pusatnya itu di daerah Purworejo, yang namanya Jawa Tengah, di Desa Kedu kalau nggak ada saya. Itu dibawa ke sini Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung hari ini. Ya, hari ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran untuk Desa Bagelen. Itu. Oke, jadi itu memang udah sangat lama ya Pak, 1905 ya? Iya, mungkin kalau saya ini udah generasi berapa ya? Bisa ke 7 apa ke 8? Masih keempat ya, kisaran keempat generasinya. Generasi keempat. Jadi nenek moyangnya dulu emang awal-awal di sini? Nenek moyangnya dulu kayak gitu. Oke.
Pak, biasa kan kalau program transmigrasi dulu itu kan ada beberapa kan Pak ya, ada yang peternakan atau perkebunan kayak gitu. Kalau dulu Pak Kades masih ingat nggak program-program apa aja yang didapat Pak? Jelas dalam zaman kolonisasi sejarah Desa Bagelen dari turunan dari pemerintah Belanda, awalnya nggak seperti ini hutan belantara yang sengaja dibuka oleh Belanda menggunakan tangan-tangan rakyat Indonesia untuk membuka lahan. Jelas sampai hari ini memang Desa Bagelen mayoritasnya di wilayah pertanian. Karena memang untuk buka hutan ditanamin palawija zaman dulu macam-macam lah yang sifatnya hasil bumi untuk dimanfaatkan, ya jelas untuk pemerintah Belanda waktu itu kan. Berarti emang dari dulu pertanian Pak ya? Ya awalnya pertanian. Kalau komoditi pertaniannya apa Pak spesifiknya? Kalau Bagelen lebih banyak. yang hari ini makanan pokok orang Indonesia, beras ataupun padi itu. Gitu ya, yang emang jadi komoditi terbesar gitu ya. Iya. Terus ada nggak Pak kesan-kesan atau pengalaman menarik selama Bapak berada di lokasi transmigrasi di Desa Bagelen ini? Jelas nano-nano lah ya. Nano-nano. Kayak Nano-nano. permen ya Pak? Iya, Permen ya? karena berbagai macam rasa. Manis, asam, asin. Iya, karena Desa Bagelen ini selain untuk membuka suatu pemukiman baru, otomatis namanya orang itu pasti ada kejenuhan di situ kan. Nah ada sampai yang hari ini bisa dirasakan oleh warga Desa Bagelen itu, salah satunya kalau zaman sekarang ini kebudayaan. Seni budaya itulah yang dulunya untuk menghibur mereka yang karena bekerja keras dijajah oleh Belanda, udah capek. Cara menghiburnya beda dengan zaman sekarang. Nah sekarang udah semua pakai gadget, digital ada semua kan, dulu belum ada. Makanya mereka datang ke sini juga tidak hanya membawa badan untuk kerja, untuk buka lahan, tapi membawa juga adat istiadat yang dari sana itu dibawa ke sini untuk salah satu untuk menghibur. Banyak, ada kuda kepang, ada seni anggo, ada gojek lesung. Nah, gojek lesung itu salah satunya yang komoditas yang sampai ada hari ini, ya ini padi beras itu. Lesung itu yang untuk numbuk padi. Waktu itu belum ada penggilingan padi. Ya, ditumbuk manual ya Pak, pakai lesung tradisional. Habis itu untuk hiburan juga bisa buat musik. Musiknya, karena ada irama yang muncul gitu makanya ya. Museum Transmigrasi hari ini setiap tahunnya udah 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun berturut-turut melaksanakan festival Gojek Lesung. Festival Gojek Sifatnya Lesung untuk mengangkat lagi sejarah yang dulu pernah dirasakan oleh masyarakat Bagelen, diaplikasikan dengan acara festival itu. Jadi dulunya diperkenalkan untuk hiburan. Ya, kalau dulu itu hiburannya misalnya ada orang hajatan tuh, kebiasaan warga ataupun orang Jawa dulu kan saling membantu loh. Kalau ada yang hajatan, bantulah ibu-ibunya terutama di dapur itu kan, numbuk padi, dibuat dari tepung, ada yang dimasak, buat kue. Di sela-sela mereka numbuk itu buat hiburan mereka. Menikmati irama yang muncul ya. Iya, dibuatin irama dan ada yang nyanyi juga. Itu emang budaya-budaya yang udah diwariskan dari zaman nenek moyang dulu ya. Sampai Pak Merdi udah generasi keempat tadi ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus Pak Merdi bisa dijelasin nggak sih Pak, kondisinya pasti kan udah jauh berbeda ya. Sekarang sama dulu, apalagi awal-awal ada Desa Bagelen itu. Awal penempatannya itu gimana Pak, kondisi Desa Bagelen kayak sekarang? Ya, karena saya bukan pelaku sejarah, tapi memang dari cerita ke cerita itu wallahu alam ya, entah benar atau enggak. Memang wilayah daerah Bagelen ini kan tempat penampungan awal, khususnya wilayah Gedong Tataan. Entah namanya kenapa Gedong Tataan, kalau ada yang nyampein ini gedung tempat penataan transmigrasi dulu. Makanya namanya Tataan ya Pak, Gedong Tataan. Tapi entah benar atau enggak itu ya, namanya sejarah kita enggak tahu. Cuman dari lisan ke lisan. Terus penempatan
masyarakat ini kan tidak hanya di wilayah Desa Bagelen aja, dari ke Metro, Pensewu itu tersebar kemana-mana. Tuh. Jadi emang itu kondisi awal sampai akhirnya sekarang kayak gini. Apalagi? Terus kalau untuk harapannya sendiri gimana Pak untuk harapan Desa Bagelen dan ketransmigrasian ke depannya? Harapan kami jelas ya, yang pertama kami sangat bersyukur wasilah dari orang-orang terdahulu yang sudah memperjuangkan Desa Bagelen sampai bisa menjadi seperti ini. Jelas namanya dunia sudah lebih maju, keinginan dari masyarakat juga harapannya bisa lebih dari yang sekarang ini. Namanya kan Desa Bagelen, apalagi ini untuk Kementerian Desa ya, Kementerian Desa hari ini desa-desa seluruh Indonesia kan sudah mendapatkan support bantuan untuk mengapresiasi masing-masing desa, setiap keinginan di desa itu untuk dari segi infrastruktur, terus kegiatan lainnya disupport dengan dana desa. Betul, disupport dana desa. Apalagi zaman sekarang ini untuk desa wisata paling banyak kan di Pulau Jawa juga seperti itu. Iya, betul. Nah, bicara Desa Bagelen, memang kondisi hari ini sudah padat penduduk. Oh, udah Pak. Padat penduduk, jadi untuk kita meningkatkan di tingkatan desa destinasi wisata itu, yang kita lihat titiknya nih hanya museum inilah yang masih luas wilayahnya dan lihat potensinya juga sangat bagus untuk mewujudkan desa wisata. Cuman memang kondisi hari ini museum ini perannya memang dipegang penuh oleh provinsi dan pusat kalau tidak salah ini. Nah, harapan ke depan bisalah untuk berkolaborasi, karena memang museum transmigrasi ini kebetulan berada di tengah-tengah Desa Bagelen dan di wilayah Kabupaten Pesawaran terutama itu. Jadi itu ya harapannya untuk transmigrasi ke depan. Dulu kan Pak Kades nih ada cerita menarik pastinya ya, ada cerita kesuksesan gitu. Dulu nih kan pendamping desa Pak. Nah sekarang ini jadi Kades gitu ya. Iya. Dulu pendamping desa sampai akhirnya sekarang jadi Kades tuh gimana sih Pak? Cerita dan Ceritanya perjuangannya terus Pak. kayak mungkin Ya, ada kalau zaman ya namanya manusia hidup kan umumnya ketika sudah dewasa pengen bekerja. Bekerja itu ada batu loncatan, pengen yang lebih baik kan seperti itu. Saya dulu sempat menjadi TKI. Oh, pernah ya Pak? TKI Di mana Pak? 8 tahun dulu TKI di Malaysia, negeri jiran. Negeri jiran 8 tahun, terus pulang sempat masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Habis itu setelah berapa tahun mendaftarkan secara online untuk pendamping desa. Kebetulan levelnya masih di bawah tingkat desa, hanya membawahi 4 desa waktu itu di wilayah Kecamatan Negeri Katon. Dan di tahun 2019 itu coba-cobalah, karena kita selama kurang lebih 3 tahun lebih mendampingi desa, melihat kondisi desa kita yang kita tempatin pengen lebih maju lagi. Oleh karena itu salah satu gerakan hati untuk ikut kontestasi Jadi Pilkades. kepala desa. Pilkades. Alhamdulillah bener. diberikan Kesempatan. kesempatan untuk menjadi Jadi pelayan. Oke. Pelayan ya Pak ya. Pelayan. Udah berapa tahun Pak? Kita dilantik dari tahun 2020. 2020. Jadi udah berjalan 3 tahunan ya? 3 tahun. Oke, jadi itu dari pendamping desa, Terus bisa sampai jadi kepala desa loh. berjuang jadi TKI juga 8 jadi- tahun. Pernah jadi pahlawan itu TKI. Keren banget pokoknya. Jadi emang buat sobat PDKT yang pengen jadi pejabat, kayak pengen jadi pelayan masyarakat tadi kata Pak Itu Merdi nggak ya. ujuk-ujuk jadi Iya, ya Pak. nggak ada yang batu instan loncatan. gitu ya. Saya dari semenjak SMP itu sudah ditinggal orang tua ayah. Jadi awal
tingkat kelanjutan pendidikan itu juga saya bekerja, sekolah sambil bekerja. Oh, sekolah itu pun sambil jauh dari bekerja. orang tua, Jadi emang dari mandiri, kecil. kemandirian itu dari kecil udah Iya. ada ya Pak ya? Iya. Nah, oke. Mandiri karena memang dipaksa, makanya pakai cara Allahumma paksain. Allahumma paksain. Tuh ada loh, Allahumma paksain. Iya, iya. Baik Pak harus Merdi ya? Iya, Pak Merdi. Quotes terbaru. Oh, oke. Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak cerita Pak Merdi itu mulai dari jadi generasi keempat, menceritakan tentang Desa Bagelen juga, tentang transmigrasi. Kayaknya kurang seru deh Pak kalau misalnya kami berdua nih nggak keliling. Boleh nggak sih Pak kami Kita keliling Pak? ke dalam museum, Pak. Boleh, tapi sini bukan Jakarta. Oh. Di sini Kenapa tuh, desa, jadi harus siap capek kakinya. Oh. Keliling Itu aja berarti ya. keliling, ya kan? Nah, Hari ini atlet Pak? Iya. Lari. Atlet Lari jalan dari sehat. kenyataan. kebetulan Aduh, April tolong dong, Kak. kebetulan ini kan ada museum yang sudah memang dibangun sebagai wujud adanya transmigrasi yang pertama di Indonesia, dan museum ini sifatnya udah nasional. Iya, satu-satunya tadi katanya tadi satu-satunya, satu-satunya betul, di Pak. Indonesia, bahkan di dunia. Untuk bicara transmigrasi di sinilah letaknya. Di dalam macam-macam Oke. yang bisa dilihat nanti, tapi kita nggak bisa masuk begitu aja karena ada pemiliknya. Kita harus Izin dulu ya, Pak. izin dulu. Nah, mau izin masuk juga ada syarat di sini. apa tuh, Pak, syaratnya? ini dalam ini banyak Ritual ya? Mau masuk ya? banyak barang-barang bersejarah yang harus kita hati-hati, jangan sembrono. Nanti oke. takut kalau sembrono pulang diikuti nanti ya bingung. Kita balik Jakarta ada yang ngikutin. Naik kapal. Tapi boleh Pak ya keliling ya Pak ya? Insya Allah boleh. Mudah-mudahan dengan mbak-mbaknya ini ikut datang hadir hari ini, bisa masuk melihat ke dalam dan kondisi museum seperti apa ke depannya. Ya paling tidak pemerintah pusat ada perhatian yang lebih untuk betul. kemajuan museum. Itu harapannya seperti itu. Iya. Ini nanti kita Nengok? boleh. Boleh, Pak.